Hadirin wal hadirat, sebelum melanjutkan pembacaan Maulid Simdid Duror, marilah kita bersama-sama mendengarkan Mau'idatul Hasanah dalam rangka haflatul Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe katuraken dening panjenenganipun Al Habib Ahmad bin Abdurrahim dumateng panjenenganipun wekdal kawula semoga monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'ala sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati para habaib yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus orang tua kita Al Habib Ahmad bin Muhammad bin Muhsin bin Salim bin Umar bin Hamid bin Yahya, dan bersama putra-putra beliau Al Habib Murtada, Al Habib Toha, Al Habib Zahid dan Al Habib Utsman. Yang kami muliakan dan kami hormati saudara kami Al Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahim bin Yahya, dan yang kami muliakan Al Habib Zaki Al Kaf. Yang kami muliakan dan kami hormati Al Habib Umar Al Haddad dan Al Habib Aqil Al Kaf, dan yang kami muliakan dan kami hormati Al Habib Hamzah Al Atas, dan para habaib yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat kami kepada mereka dan cinta kami kepada mereka. Yang kami muliakan dan kami hormati sahibil majlis Bapak Kiai Salim. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, sepuh bini sepuh, hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Desa Sidarja, Kabupaten Cilacap. Laras nggih? Sidarja, Sidarata, Sidanegara. Rahimakumullah. Ngapunten, kula sanes tiyang mriki salah ngapunten nggih. Tapi kita semua adalah saudara satu Islam, satu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari manapun tempat, dari Sidarja, Sidarata atau manapun, dari Banjarnegara, dari Purbalingga, dari kami datang dari Banjarnegara, semuanya kita semua saudara sama, satu. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, kita sudah lebur jadi satu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muslim yang satu dengan Muslim yang lain itu saudara. Satu dengan satu yang saling menguatkan. Seperti kita kalau membuat bangunan atau membuat rumah, harus satu dan yang lain mengkait. Kalau kita membuat bangunan rumah dengan batu bata, satu dengan lain harus mengkait. Tidak boleh satu bata di sini, satu bata di sini, satu ini bata nggak boleh dengan ini karena bukan saudara kami. Tidak. Akan tapi kalau Muslim satu dengan Muslim yang lain dari daerah sini, Sidarja, Sidarata atau tempatnya, dengan Banjarnegara, dengan Purwokerto yang lain, semuanya sama, saudara Islam. Insya Allah besok kita pada hari kiamat mudah-mudahan dikumpulkan di bawah bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa maning panjenengan daerah niki Sidarja nggih? Sidanegara. Sidanegara. Alhamdulillah Sidanegara. Daerah Sidanegara, masya Allah, yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang mulia semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak hadir di tempat mulia seperti ini kecuali dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang mulia. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi illa alaihi tiratan yaumal qiyamah. Tidak duduk sekelompok kaum di satu perkumpulan kalau mereka tidak berselawat, tidak zikir atau tidak ngaji, kecuali mereka orang yang celaka, orang yang rugi besok hari kiamat. Akan tapi kita pada malam hari ini duduk di sini datang tidak dengan tujuan mencari dunia,
tidak dengan tujuan mencari yang lain, akan tapi kita duduk di sini tujuannya hanya satu, yaitu ridho Allah Ta'ala, mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita duduk di sini semuanya satu persatu orang yang hadir, baik yang masih anak-anak, yang remaja, yang tua, atau yang udah sepuh, mudah-mudahan semua wajah kita dipandang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau kita hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita, nama orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, akan disebutkan di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, fulan bin fulan dari daerah Sidanegara atau dari yang lain bersolawat kepadamu, fulan bin fulan, disebutkan namanya, misalkan nama Habib Ahmad bin Muhammad, disebutkan nama ayahnya Habib Muhammad yang sekarang dikuburnya Habib Muhammad, ayahnya lagi Habib Muhsin, ayahnya lagi Habib Salim, disebutkan di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala nama kita disebutkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan kita. Mudah-mudahan yang hadir semuanya, wajah-wajah kita semuanya, baik yang putih, yang hitam, yang coklatnya, semuanya disebut, dilihat dan didoakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita duduknya di sini untuk memperingati manusia paling mulia. Kita duduknya di sini untuk mengungkapkan rasa syukur kita, rasa bahagia kita kepada Allah Ta'ala, karena diutusnya kekasih kita, junjungan kita, imam kita, teladan kita, dan pemberi syafaat kita besok hari kiamat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan, andaikan saja kita Pak, Bu, Mas, senang saja dengan bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang tok, kur rasanya hati kur senang. Nek anak bulan Maulid, alhamdulillah saya dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, bisa berjumpa lagi dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang tok niku akan dikasih ganjaran, dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab Maulid, disebutkan orang kafir saja, orang yang memusuhi Allah, orang yang tidak pernah sujud di hadapan Allah, tidak beriman kepada Allah, memusuhi, bahkan memusuhi, menyakiti, menghalangi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab, orang kafir. Dia senang tatkala mendengar telah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia senang. Kemudian yang memberitahukan adalah budaknya, dimerdekakan oleh dia. Karena rasa senangnya dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melupakan rasa senangnya orang kafir, tidak melupakan Allah Ta'ala, tidak melupakan, bahkan ini orang kafir ini tidak menyembah Allah, menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah, menyakiti Allah dengan menyakiti kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melupakannya. Dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di riwayat banyak oleh orang-orang alim, orang-orang ulama kita terdahulu, setiap hari Senin Abu Lahab ini di dalam kuburnya setiap hari dari dia mati sampai hari kiamat dan seterusnya nanti akan disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kuburnya saat ini Abu Lahab disiksa, dijepit dengan bumi, digigit oleh ular, atau disengat kalajengking, atau dibakar dari api nerakanya Allah Ta'ala. Akan tapi setiap hari Senin Abu Lahab ini mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azabnya libur, perai, tidak diazab. Bahkan hari Senin Abu Lahab ini dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih air lewat jari-jarinya untuk diisapnya. Hari Senin libur. Dilibur dari apa? Dari siksaan di dalam kubur. Karena apa? Allah Ta'ala tidak melupakan jasanya. Jasa Abu Lahab apa? Senang dengan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kalau orang mukmin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Allah, sujud kepada Allah, cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad, cinta terhadap memuliakan terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang, bahagia, syukur, kemudian diwujudkan dengan peringatan Maulid seperti ini, pasti dan pasti orang tersebut
akan lebih dimuliakan oleh Allah Ta'ala ketimbang Allah memberikan hadiah kepada Abu Lahab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita yang hadir pada malam hari ini sungguh mudah-mudahan saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat kita, memandang kita dengan pandangan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya kepada kita, memberikan kita taufik lagi, memberikan kita hidayah lagi, dan memberikan kita mudah-mudahan kemuliaan bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir pada malam hari ini sungguh dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebelum menutup mata akhir hayatnya bisa berjumpa, bisa melihat wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam mimpi ataupun yaqadzatan. Amin ya rabbal alamin. Karena beruntung dan rugi bagi orang yang besok kata Nabi Muhammad wailun lam yarani yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat sungguh celaka, rugi bagi orang yang tidak melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok pada hari kiamat sungguh rugi. Tiket terakhir manusia di mahsyar besok, yang harus tiket untuk masuk surga yang terakhir adalah harus melihat wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi dan rasul kalau kepingin masuk surga mereka harus melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di mahsyar yaumul qiyamah. Orang-orang yang celaka itu siapa? Kata Sayyidah Aisyah dalam riwayat, ya Rasulullah liman lam yaraka ya Rasulullah, itu siapa yang tidak melihat engkau wahai Rasulullah besok pada hari kiamat? Padahal pada hari kiamat semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir diciptakan berkumpul dalam satu tempat. Di situ ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka orang-orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Mereka adalah orang, dikatakan siapa yang celaka ya Rasulullah yang tidak bisa melihat wajahmu besok pada hari kiamat? Rasulullah bersabda, liman idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Besok orang yang tidak bisa melihat wajahku pada hari kiamat adalah orang yang tatkala disebutkan namaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidak mau berselawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Sungguh celaka besok ini orang-orang yang tatkala disebut dia mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dia tidak mau berselawat kepada beliau, besok pada hari kiamat tidak akan melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad berarti dia tidak mendapatkan tiket terakhir untuk masuk surga Allah Ta'ala. Sungguh celaka. Alhamdulillah kita malam hari ini mudah-mudahan tidak pulang dari tempat ini kecuali kita dimuliakan bisa melihat wajah Nabi Muhammad di dunia, melihat wajah Nabi Muhammad di syakaratul maut, bisa melihat Nabi Muhammad di kubur, dan bisa berkumpul dan melihat wajah Nabi Muhammad besok di mahsyar dan dikumpulkan bersama beliau di surga Firdausil A'la tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, pada akhir zaman seperti ini begitu sedikit, sangat-sangat sedikit orang-orang yang mau hadir di tempat-tempat seperti ini, majelis seperti ini, majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau orang-orang yang hebat seperti ini, majelis Maulid seperti ini, sungguh orang itu sungguh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hadir di tempat ini kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dari jauh, dari tempat jauh atau yang dari tempat dekat, yang hadir pada malam hari ini duduk walaupun di bawah yang tidak ada atap, atau duduk tanpa alas, atau duduk dengan keadaan yang dingin digigit nyamuk, akan tapi orang-orang yang hadir pada malam hari ini sungguh orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang mulia. Bandingkan dengan orang-orang yang tidak hadir pada malam hari ini, mereka memiliki waktu yang sama, memiliki kesempatan yang sama, memiliki kesehatan tubuh yang sama, dan bahkan mereka mungkin memiliki banyak biaya, banyak harta, akan tapi mereka tidak dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bisa hadir di tempat ini. Akan tetapi kita, alhamdulillahirabbil alamin, yang datang mungkin bukan dari golongan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang mulia, akan tetapi orang-orang yang biasa, akan tetapi dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bisa hadir di tempat ini. Ini kehendak Allah Ta'ala dan ini adalah pilihan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan, dikumpulkan selalu bersama orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh kita beruntung, kita setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita, kalau kita niatkan untuk ngaji, kalau kita niatkan untuk menghadiri majlis zikir atau majlis salawat seperti ini, atau kita niatkan untuk mendatangi supaya mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW, sungguh beruntung. Setiap langkahnya akan dijadikan penghapus dosa oleh Allah Ta'ala. Setiap langkahnya akan dijadikan derajat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Setiap langkahnya akan dicatat oleh Allah Ta'ala menjadi pahala yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi hadir di majlis-majlis mulia ini. Di majlis ini kita tidak bertujuan untuk mendapatkan harta,
Kita tidak tujuan untuk mendapatkan kedudukan, akan hanya mendapatkan kepengin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghanimatu majalis dzikri ahli jannah." Sungguh hasil atau buah kita menghadiri majlis zikir seperti ini adalah surga Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua, pribadi kita semuanya dan orang-orang tua kita dicatat menjadi penduduk surganya Allah Ta'ala, yang dimasukkan surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau panjenengan kait wau niki teman-teman semuanya, pemuda-pemuda, teman-teman yang sangat luar biasa, semangatnya luar biasa, kekuatannya masih banyak, waktunya masih luang, akan tetapi datang ke sini untuk bersolawatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ketahui, kalau yang satu solawat kita ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW akan Allah balas 10 kali lipat. Tatkala kita mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi atau Allahumma shalli alaihi wa sallam, salawat-salawat yang lain, satu kali kata Nabi Muhammad SAW, man shalla alaihi salatan man alaihi salah sallallahu alaihi asyra salah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka akan Allah balas 10 kali lipat. Allah balasannya bukan bersolawat, solawatnya Allah untuk kita adalah ampunan dari dosa-dosa. Salawat Allah untuk kita adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita bersalawat satu kali, akan Allah balas untuk kita, dibalas 10 kali rahmat. Satu kali rahmat saja yang Allah berikan untuk kita akan bisa menyelamatkan kita besok di hari kiamat dari murka Allah Ta'ala. Satu rahmat saja. Bayangkan kalau 10 rahmat. Terus bayangkan kalau kita bersolat 2 kali, berapa Allah berikan untuk kita? 20 rahmat. Kalau kita bersolawat 10 kali, 100 rahmat. Kalau kita bersolawat 100 dan tambah banyak dan tambah banyak. Dulu pada zaman Bani Israel ada seorang abid ahli ibadah, siang harinya berpuasa, malam harinya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Matanya dijaga dari maksiat, telinganya dijaga dari mendengar yang haram, lisannya dijaga dari mengucapkan yang haram, kakinya dijaga dari bergerak dengan yang haram, tangannya juga dijaga dari hal-hal yang haram, perutnya, kemaluan, semuanya dijaga dari haram. Hidupnya ribuan tahun, dikasih kemuliaan oleh Allah Ta'ala, tinggal sendirian, puasa, berbuka dari rizki Allah yang halal. Di pinggir tempat tinggalnya dimunculkan mata air, di pinggir rumahnya tumbuh rumah pohon delima untuk berpuasa, untuk berbuka puasa, untuk makan. Besok pada hari kiamat, hamba Allah ini yang ahli ibadah, tidak pernah bermaksiat seperti kula panjenengan Pak Bu Abendina, melek mata kita, tutup mata kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Coba sekarang orang-orang anak muda atau orang yang tua, kalau nek tangi turu sing di dalam pertama kali sih digoleti nopo? HP. Leres. Berarti daerah ngriki kali daerah kula sama. Wong-wong nek tangi turu sing digolet mesti pertama HP. Ndak tahu yang dilihat apa. Nek agep turu terakhir yang dia lihat apa? HP. Beda dengan orang-orang mulia, orang-orang soleh. Orang-orang soleh niku Pak, Mas Bu, terakhir mereka sebelum tidur yang mereka pegang adalah nopo? Siwak. Orang-orang soleh nek badai tilem niku siwak terakhir, terus mereka tilem. Nih hikmah dari kita peringatan Maulid Nabi apa? Mengikuti, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW pada diri kita. Siwak adalah sunnah. Dianjurkan sekali seorang untuk bersiwak tatkala mulutnya berbau atau berubah baunya. Kemudian tatkala mau berwudu, kemudian mau sholat, kemudian mau tidur, kemudian setelah bangun tidur, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini hikmah maulid yang sangat mulia, kecil tapi mulia. Kita pegang, pulang dari sini kita pegang, kita amalkan. Siwak di rumah punya siwak panjenengan? Ada yang bawa siwak pada malam hari ini? Ada nomor boten? Boten. Sineng sak antaranya nopo? HP kali? Siwake setan. Nopo? Sidu sulit niku nopo? Tumbak, rokok. Niku saestu niku siwake setan niku. Nek siwak niku Pak, Mas, niku adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Andaikan saja tidak akan merepotkan umatku nih, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap kula panjenengan.
Gusti Kanjeng Nabi sebelum kita diciptakan wis ngerti umate sing wong daerah sida negara niki wonge malas-malas. Kon tukuni siwak pada malas. Padahal rega siwak 10.000 Pak. Mas. Awete pinten berbulan-bulan. Nek sampean tumbas rokok bungkus pinten? 20.000. Siwak siji 10.000 bisa sebulan. Sampean sak bungkus sedina 20.000 kurang nggih. Kira-kira 20.000 dobongi abot apa ora? Biasa. Tapi nek siwak tuku siwak rasanya mandan eman-eman 10.000. Tapi Pak, beliau sangat rahmah, ngerti kulo panjenengan umat akhir zaman ini pada males abot kon goleti siwak. Makanya beliau mengatakan laula an asyukka ala ummati la amantuhum bisiwak. Andaikan saja tidak memberatkan umatku. Ya Allah, Gusti Kanjeng Nabi niki sakderenge kulo panjenengan diciptakan, sakderenge bapak kulo, ibu kulo, mbah-mbah kulo panjenengan diciptakan, dilahirkan, Gusti Kanjeng Nabi empun rahmat, empun sayang, udah cinta dalam kulo panjenengan. Betapa besar cintanya beliau kepada kita, betapa besar rahmatnya beliau pada kita. Melebihi kasih sayangnya orang tua terhadap anak, melebihi cintanya orang tua terhadap anak. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat salah nek ada umat Nabi Muhammad tidak cinta terhadap Nabi. Nek sangat salah kalau umat Nabi Muhammad tidak mengenal terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat disayangkan, sangat disayangkan andaikan saja ada umat Nabi Muhammad tidak tahu tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini banyak alim ulama tahu, mereka membaca kitab siwak adalah sunnah, salah satu Nabi. Andaikan saja tidak merepotkan untuk umatku, maka saya perintahkan mereka untuk bersiwak. Rahmanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wong soleh terakhir dia mau tidur siwakan. Makanya mereka orang-orang soleh di bawah bantalnya dibuka mesti ada siwaknya. Nek kulo panjenengan dibuka di bantal bawah bantal kulo panjenengan ada HP-nya. Beda. Orang soleh dengan kita beda. Orang soleh dibuka bantalnya mesti ada siwak. Bahkan mereka diriwayatkan ada orang soleh meninggal dunia karena saking berpegang teguhnya terhadap sunnah Nabi itu siwak. Setiap mau tidur siwakan, bangun tidur yang dicari nopo? Siwak. Nek kulo tangi turu sing digolet langsung HP, merem matane di sini digletakna HP. Wong soleh niki meninggal dunia, ada orang soleh yang lain melihat di dalam mimpi orang soleh ini di dalam kubur tatkala mau dibangunkan oleh malaikat rahmah. Tatkala dikubur niku nek kula panjenengan meninggal niku nek wong sing takziah pertama kali meninggalkan kuburan 7 langkah, malaikat rahmah teka dibangun fulan bin fulan, mas tangi kon jago nang kuburan. Nah orang soleh niki tatkala dibangunkan oleh malaikat terus nopo goleti siwak di alam barzakh. Niki leres cerita orang-orang soleh sing percaya kali cerita wong soleh. Nek kula percaya kali cerita wong soleh. Sing ora percaya karepe dhewek ngono. Karena kita semakan mati dan akan tahu seperti itu. Digoleti siwake, ditakoni. Ini di depan udah ada malaikat sinten teng kubur. Malaikat mungkar dan nangkir yang akan menanya kita, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka, dan seterusnya seperti itu. Mau ditanya. Nah, tiang soleh niki tatkala digugah, dibangunkan, goleti siwak ora ketemu. Malaikate sing agep takon pelanda ditakoni. Mas, urus siwake aku apa ora? Malaikat mungkar nakir siap takoni pelan ditakoni nih kita yang soleh. Akhir nopo? Malaikat mungkar nakir bingung ora teng jawab. Karena malaikat niku pun disetel nang Gusti Allah ya pertanyaan seperti itu. Ditakoni yang lain nggak bisa. Karena di memorinya hanya itu. Man rabbuka wa man ibuka. Selain itu nggak paham. Malaikat mungkar nakir bingung. Loh, kok kita ditanya seperti ini? Apa yang kita jawab? Akhirnya malaikat mungkar nakir kelalen nakoni hamba ini. Balik marang Gusti Allah. Gusti Allah, niki hambane panjenengan tak gugah kok pelakan nakoni kulo. Seharusnya kulo sing nakoni pelan kulo sing ditakoni kuwale iki Gusti Allah. Terus hambaku takoni sampean takon apa? Takon teng pundi siwake kulo. Terus Gusti Allah, wis hamba-hambaku yang seperti itu aja ditakoni lunga-lunga. Selamat niki. Teng kubur mboten semono. Tidak jadi ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Nek panjenengan nek misalkan dibangun nang kuburan kepriye sing takoni nopo? Goleti nopo? Gramake nopo? HP. Mas, malaikat ruh HP naku langsung gebuk sampean. Nek takon siwak ndak. Mudah-mudahan kula panjenengan mulai malam hari ini bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Niki kembali lagi ke cerita yang tadi, orang
yang dahulu di Bani Israel yang hidupnya selama ribuan tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ibadah terus, besok di hadapan Allah akan dihisab di hadapan Allah. Kemudian Allah melihat, mengatakan, wahai hambaku, sekarang kau masuk surgaku dengan rahmatku. Nih, seorang hamba yang di dunia hidupnya ribuan tahun hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ibadah kok. Allah mengatakan, masuklah ke surgaku dengan rahmatku, dengan rahmat. Terus hamba niki protes datang Gusti Allah. Karena apa? Dia berhak untuk protes. Nek misalkan kula panjenengan diomongin nang kuwi nang Gusti Allah, "Weh hambaku, wong sida negara mlebung surgaku dengan rahmatku." Sampeyan kira-kira protes apa ora? Wis ora tengak-tengok langsung melayu maring surga. Karena apa? Merasa kita enggak punya apa-apa. Enggak punya amal apa-apa. Urip ya sering berbuat dosa, berbuat kurang terhadap Allah Ta'ala, ibadah ya kurang. Tapi ini hamba ini ya patut. Karena apa? Ribuan tahun hidup taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Protes, ya Allah. Protesnya kepripun, ya Allah? Ia mengatakan, ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu. Terus karapmu apa? Masukkan surgamu diriku ini dengan amalku. Nah, hamba ini disitu merasa punya amal. Terus Gusti Allah memerintah malaikat, baik timbang ini amal hambaku di timbangan kebaikan, dan timbang yang satu ambil salah satu nikmat yang aku berikan kepada dia, timbang. Kemudian diambil nikmat al-basar, nikmat pandangan, disukna timbangan yang lain. Nek kula panjenengan bisa ndeleng kados iki nikmat napa mboten Pak Bu? Duwe mripat sing genah bisa untuk melihat nikmat napa mboten? Nikmat yang sangat luar biasa. Bayangkan nek kula panjenengan mboten saged tidak bisa melihat, mungkin malam hari ini kula panjenengan bisa hadir, akan tapi tidak bisa melihat warna hijau, tidak bisa melihat wong macam-macam nih bentuknya sing nilainya 35, 25, 50, 60, 70, sing putih ireng dan seterusnya, tidak bisa melihat. Akan tapi kalau kita alhamdulillah dikasih kenikmatan pandangan, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Kemudian malaikat mengambil nikmat basar di timbangan yang satu, ditimbang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah amal kebaikan hamba Allah ini yang ribuan tahun berbuat taat kalah, lebih enteng, lebih berat satu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baru satu nikmat yang Allah berikan. Coba kalau diambil nikmat pendengaran, nikmat perasa lisan ini sangat-sangat jauh. Terus Gusti Allah ngendika, ya malaikat tuh lempar hambaku ini ke neraka. Kepripun? Malaikat niku nyuruh ngampur, ya Allah, ampuni dosa kula, masuklah surga panjenengan kula dengan rahmatmu. Kemudian malaikat, masukkan hambaku ke surgaku dengan rahmatku. Ini satu rahmat, satu rahmat yang Allah berikan kepada kita, bisa menyelamatkan kita dari murka Allah Ta'ala. Bagaimana kalau 10 rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Kira-kira kula panjenengan nek 10 rahmat bisa selamat atau ora? Insya Allah selamat banget. Karena apa? Satu rahmat saja bisa menyelamatkan hamba Allah yang ahli taat. Terus bagaimana kalau 10 rahmat? Mesti akan selamat dan akan derajat yang sangat tinggi. Niku kula panjenengan golek 10 rahmat niku cuma-cuma gratis. Nek hamba Allah ini Bani Israel ini, zaman Bani Israel harus beribadah ribuan tahun hanya baru mendapatkan satu rahmat. Nek kula panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari 10 rahmat sangat mudah. Dengan apa? Dengan kula panjenengan nek kersa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Niku satu salawat saja kita sudah mendapatkan 10 rahmat. Dan sholat ibadah yang paling mudah dan pasti diterima oleh Ta'ala hanya salawat. Nek kula panjenengan salawat sekali 10 rahmat. Insyaallah yang hadir pada malam hari ini menjadi ahli surganya Allah Ta'ala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau kita bersalawat kepada Nabi 10 kali? Bagaimana kalau kita bersalawat kepada Nabi 100 kali? Bagaimana kalau kita bersalawat kepada Nabi 300 kali? Bagaimana 1000 kali? Bagaimana dan seterusnya? Maka akan mendapatkan kemuliaan yang sangat-sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, sungguh kula panjenengan nek sregep sholawatan, insyaallah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pasti akan mengenal kula panjenengan. Karena nek kula panjenengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti kula panjenengan sedang saling mengirim risalah, surat. Zaman sekarang WhatsApp atau SMS kepada Nabi Muhammad. Kalau kita bersalawat, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salawat yang kita ucapkan akan
disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nek wong sing sering selawatan mesti dikenal nang Kanjeng Nabi Muhammad, nek wis dikenal sedikit demi sedikit nanti akan disayangi, dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak sekali fadilah kita tatkala kita mengucapkan selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti diceritakan oleh Sayyidina Asy-Syibli, seorang aulia Allah yang sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah taala. Beliau menceritakan pada zamannya ada orang atau Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, beliau meriwayatkan tatkala beliau itu haji berjumpa dengan satu orang yang di tempat tawaf itu, seharusnya itu kalau di tempat tawaf di Maqam Ibrahim atau di Rukun Yamani atau di tempat-tempat mustajab itu ada zikir-zikir khusus yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri melihat ada seorang ini di dalam tawafnya hanya berselawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, terus muter seperti itu. Akhirnya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ya Kisanak, kok kenapa sampean meninggalkan zikir-zikir yang datang dari hadis Nabi, hanya menyibukkan dengan selawat?" Terus orang tersebut mengatakan, "Apa urusanmu, ini urusan saya." Terus tanya, "Ini sunnah Nabi, di tempat-tempat seperti ini ada zikir-zikir khusus." Beliau mengatakan, "Kamu ini siapa?" Dia mengatakan, "Saya Sufyan Ats-Tsauri." Oh, kemudian orang tersebut tahu bahwa dia adalah orang mulia, ulama, orang soleh, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian mengatakan, "Begini ya Sayyidina Sufyan, saya kenapa kok saya tatkala tawaf di sini, tatkala ibadah haji di sini, saya hanya berselawat kepada Nabi. Dulu tatkala saya berangkat haji bersama ayah saya, di tengah perjalanan ayah saya meninggal. Tatkala ayah saya meninggal, ada kejadian yang sangat menjadikan saya sedih dan saya takut kepada Allah Ta'ala. Ayah saya meninggal, kemudian wajahnya berubah menjadi hitam, matanya menjadi biru karena seperti mati keracunan atau mati kesakitan. Kemudian perutnya menjadi membesar. Kemudian saya tutupi jenazah ayah saya. Kemudian saya tertidur di samping jenazah ayah saya dengan keadaan sedih. Kenapa ayah saya meninggal seperti ini? Di dalam mimpi saya berjumpa dengan salah seorang pemuda yang belum pernah saya lihat selama hidup saya. Tidak saya lihat di kampung saya atau tidak saya lihat di tempat haji yang lain, tempat-tempat haji yang lain. Orangnya sangat mulia, sangat putih, wajahnya mencorong, bercahaya, bau wangi yang sangat luar biasa, ucapannya lemah lembut dan dipandang sangat enak. Dia dalam mimpi saya melihat pemuda orang ini mendekati jenazah ayah saya. Kemudian mengusap wajahnya yang hitam, diusap kemudian menjadi putih lagi. Kemudian orang ini mengusap perut ayah saya yang tadi membesar menjadi kembali kecil. Kemudian saya melihat dengan kagum heran, saya bertanya, "Siapakah Anda?" Kemudian dia menjawab, "Saya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Alhamdulillah, ternyata yang hadir di mimpi saya mendatangi jenazah ayah saya adalah kekasih kita semua, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal tersebut?" Beliau mengatakan, "Sungguh ayahmu ini memang dulu tatkala masih hidup sering berbuat maksiat, berbuat dosa. Ayahmu memang ini sangat banyak dosanya, akan tapi ayahmu adalah salah satu orang yang paling banyak bersolawat kepadaku." Ini manfaatnya solawat. Tatkala kita membutuhkan Nabi Muhammad SAW, tak pasti Nabi Muhammad akan datang kepada kita. Dan ayahmu ini, wahai fulan, selalu tatkala dia memiliki hajat atau dalam keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan, dia bertawasul memohon pertolongan saya dan saya selalu menolong dia. Karena apa? Dia selalu atau banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia terbangun dari tidur dan dilihat ternyata jasad jenazah ayahnya, wajahnya berubah menjadi putih kembali, perutnya mengecil kembali dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertolongan Nabi Muhammad di dunia, bagaimana nanti pertolongan beliau di kubur dan besok pertolongan pada hari kiamat yang semua orang
akan membutuhkan pertolongan beliau. Karena besok pada hari kiamat tidak ada yang akan bisa menolong kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam tidak bisa, Nabi Nuh tidak bisa, nabi-nabi yang lain tidak bisa. Semua orang mengatakan nafsi, nafsi. Urusan kita sendiri-sendiri, urusanmu. Ayahnya tidak mengurus, seorang ayah tidak mengurusi anaknya lagi. Anak tidak peduli terhadap ayahnya atau ibunya. Suami tidak peduli terhadap istrinya. Karena besok pada hari kiamat ada hari murka Allah yang tidak pernah murka selama-lamanya. Di dalam Al-Quran disebutkan yauma yafirul mar'u min abi wa akhi wa sahbihi wa bani, dan seterusnya seperti itu. Hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan analaha, analaha, analaha. Beliau memegang bendera kemuliaan, liwaul hamdi. Dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan di kumpulan besok pada hari kiamat di bawah bendera naungan baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah kita bersolawat, dengan berkah kita cinta sukaria dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang kita, habib kita, habib khusus orang tua kita Al Habib Ahmad bin Muhammad bin Yahya, dipanjangkan umurnya dalam kemuliaan, dalam kesehatan, dan putra-putra beliau mudah-mudahan dijadikan pelita-pelita di daerah ini menyebarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Al Habib Agil Al-Ghaf dan Habaib yang hadir pada malam ini, dan para ulama juga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.